Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama mempelajari ilmu-ilmu agama untuk menambah kenikmatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan umur panjang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan umur kita, di sisa umur kita ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bukan hanya di bangku sekolah, namun tetapi kita belajar bahkan sepanjang hayat. Anda bayangkan, ketika kita meninggal, kita diajarkan untuk berbicara. Di saat kita mau meninggal, yang bisa hanyalah hati, pikiran, otak, alam bawah sadar kita yang merasakan, yang bisa mengucapkan kalimat syahadat ketika kita ingin meninggal. Alhamdulillah, kesempatan kita pada hari ini yang berbahagia, topiknya adalah bagaimana sikap kita menghadapi wabah virus corona ini menurut pandangan Islam. Kita tahu bahwa COVID-19 atau coronavirus 19 telah melanda umat seluruh dunia, yang mana berawal dari Wuhan, yang virus tersebut berasal dari negara Cina. Bayangkan, begitu banyak terpapar virus corona, bahkan di dunia ini ada sekitar 197 negara yang di dunia ini menurut WHO yang telah terpapar virus corona. Yang sekarang yang paling banyak menelan korban jiwa itu negara Italia, kemudian disusul oleh negara Amerika dan Cina. Dan tercatat pada hari Sabtu, virus corona atau COVID-19 sekitar 3.600 yang terjadi di negara. Di hari-hari kita sekarang, bahwa banyak persoalan virus corona yang melanda umat muslim seluruh dunia. Bagaimana kita menghadapi masalah virus corona ini dengan pandangan Islam. Bahwasanya Allah sudah menjanjikan semua yang terjadi di langit dan bumi ini itu sebelum penciptaan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 21 yang artinya, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Bahwasanya maksud ayat Al-Hadid ayat 21 ini, ayo marilah kita berlomba-lomba untuk kebaikan, yang mana Allah membuka seluas-luasnya langit dan bumi
ampunan kepada kita semua. Itulah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikianlah itu adalah mudah bagi Allah kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak mempunyai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi semua yang ada di bencana di langit maupun di bumi sudah Allah catat sebelum penciptaan manusia. Jangan berlaku sombong, jangan merasa tinggi, mempunyai jabatan tinggi, mempunyai kekuasaan. Itu semua adalah seperti kisah belaka, yang mana apabila kita menggunakan kekuasaan kita di jalan Allah, mempunyai jabatan yang tinggi, dilakukan untuk Allah, maka insya Allah ridho dunia dan akhirat. Kemudian dengan adanya virus corona ini banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Masalah tersebut ada lebih besar dengan adanya wabah virus corona ini, dan Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Bagaimana kita menyikapi suatu masalah ini dengan pelajaran bahwa meyakini takdir yang Allah berikan pada saat ini untuk umat muslim sebagai dunia ini sebagai suatu pelajaran ke depannya. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun yang begitu besar kekuasaannya, begitu sombong, dia merasakan dialah Tuhan yang menciptakan dunia ini. Bagaimana Allah menghentakkan seketika kekuasaan yang begitu besar, bahkan di dunia ini tidak ada besar kekuasaan melainkan kekuasaan Fir'aun pada waktu itu. Allah hentakkan, Allah tenggelamkan jasadnya. Kemudian Allah rawat jasadnya untuk pelajaran kepada umat manusia bahwasanya ada yang lebih besar dan ada yang menciptakan langit dan bumi ini. Bagaimana Allah menurunkan takdir ini dengan virus di muka bumi ini, buat kita semua merenung dan agar lebih baik. Allah pasti menurunkan musibah ini ada hikmah yang sangat besar bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Bayangkan kalau tidak ada virus corona ini, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini akan tidak bersikap bersih. Banyak yang melakukan kotor, kebersihan di tempat umum. Sebenarnya tidak harus menunggu virus corona ini muncul di muka bumi ini. Sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup pola bersih. Dan Allah juga suka dengan orang-orang yang bersih. Seandainya virus corona ini tidak ada yang di dunia ini, maka pola
kehidupan masyarakat dunia ini akan tidak mementingkan dirinya, bahkan lingkungan sekitarnya. Anda bayangkan di suatu kota di negara Wuhan yang berasal virus ini, mereka memakan seperti katak, ular, bangkai singa. Itu semua Allah melarang kita bahwa memakan makanan yang seperti itu. Yang mana negara Cina negara etis yang tidak percaya dengan Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu Allah turunkan virus ini. Mereka merasakan bahwa virus ini mereka tidak melihat, tetapi mereka bisa merasakan. Maka inilah pelajaran besar buat kafir. Justru yang mengadakan penelitian banyak orang-orang yang etis. Allah buktikan mengerucut bahwa ada sesuatu yang menciptakan kemegahan di dunia ini. Islam mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu masalah kembali menghadap masalah ke agama. Dan dalam hadis, apabila kalian mendengar wabah terbesar di situasi lokasi, jangan pernah kalian masuk ke lokasi. Dan apabila kalian sedang di dalam, jangan kalian lari padanya. Bahwasanya konteks hadis tersebut adalah apabila kita di suatu wilayah yang terpapar oleh virus, jangan keluar. Dan apabila kita di suatu situasi yang berada di zona aman, jangan pernah masuk ke zona yang berbahaya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, tetap istiqomah dalam mengajarkan, mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga virus corona ini berhenti sebelum Ramadan tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menghindari keluarga kita dari musibah ke depannya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat disampaikan kepada seluruh muslim lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.